warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan barang-barang atau alat yang kita butuhkan untuk dalam video ini kali ini. Pertama, yang pasti ialah laptop. Laptop ini berguna untuk mengkonfigurasi IP yang dalam mikrotik nanti. Selanjutnya ialah mikrotik. Mikrotik ini berguna untuk mengkonfigurasi IP atau tidak menyalurkan dari apa yang kita bakal setup ke dalam laptop ini. Nah, selanjutnya ialah kabelan. Kabelan ini berguna untuk menyambungkan antara sumber internet ke dalam mikrotik, baru disalurkan lagi ke PC untuk mengkonfigurasi. Selanjutnya ialah adapter yang kita perlukan ini. Kalau router kita tidak memakai adapter, cuma saja ini nanti jadi rusak. Jadi kita perlu adapter ini untuk menyambungkan ke dalam switch ini supaya hidup kembali. Pertama-tama kita perlu mikrotik dan kita sambungin adapternya. Nah, setelah hidup kita pasang kabelan. Kabelan ini berasal dari sumber internetnya. Jadi kita taruh bagian Ether 1 atau enggak bagian internetnya. Nah, setelah itu kita memerlukan kabelan lagi untuk menyambungkan mikrotik ke PC. Oke, kita tekan Enter 1, lalu kita tekan komen, baru kita buat internet. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke mikrotik. Seperti sebelum itu kita sudah menyambung bagian mikrotiknya. Setelah itu kita akan memasuk atau mengkonfigurasi mikrotiknya. Kita masuk dalam situ. Nah, di sini kurang username atau password. Jadi kita hapus aja, Nah, setelah masuk kita akan mengkonfigurasi mikrotiknya sehingga kita dapat mengkonfigurasinya dalam fase 1. Pertama-tama kita perlu yang namanya itu melindungi akun mikrotik kita dari orang lain biar tidak bisa diambil. Nah, sebelum itu kita harus menulis cari sistem identify kita ganti nama kita. Nama saya Adli, jadi saya identify-nya saya tulis Adli. Apply, oke. Selanjutnya kita akan ke sistem lagi, pergi ke users. Nah, users ini berguna untuk mengganti password kita menjadi yang baru. Nih, kita ganti ke password. Kita ganti ke password baru. Contohnya 0987. Nah, ini juga 0987. Nah, kita apply, oke. Cancel dan oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke IP, terus ke pertama kali ialah masuk ke DHCP client. Nah, di klien ini kita pencet tambah Ether 1 sesuai dari yang kita masuki ke mikrotik ya, Ether 1. Ether 1 ini berguna kita dari sumber internet. Apply, oke. Sini akan yes. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam address. Nah, address ini kita akan masukkan address sesuai IP-nya. Contohnya saya akan memakai IP kelas B. Nah, IP kelas B itu yaitu dari 128 ke 191. Nah, ini saya akan memakai IP sebagai berikut. Nah, jangan lupa di address ini kita memakai slash. Slashnya dari mana? Dari antara kelas. Nah, di slash ada kelas 4 kelas, itu A, B, C, D. Di sini saya memakai IP kelas B, tentu saja slashnya kelas B juga, yaitu 21. Itu pilih ethernya itu ether 2. Itu apply. Nah, tentu networknya ikut juga. Tuh, oke. Setelah address list, kita masuk ke dalam server. Server ini kita ke DHCP setup. Untuk kita pilih Ether 2, itu next. Itu setup has complete successfully. Itu selesai. Setelah itu kita masuk ke dalam firewall. Nih,
Di Firewall ini kita pilih NAT, itu kita tambah. Nah, itu kita cari namanya general. Di general itu kita pilih out interface. Kita jadiin ether 1. Terus actionnya masquerade. Itu apply. Oke. Nah, setelah itu kita hidupkan apain DNS ya. Ini pentingnya untuk mengkonfigurasi bagian Mikrotik fase 1. Ini saya akan memakai server 8.8.8.8 atau dengan server Google. Kita pencet bawah, kita tulis juga 8.8.4.4. Nih, apply. Oke. Nah, setelah itu kita akan mentes new terminalnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini login fail, incorrect username or password. Sebelum itu kan kita akan mengubah passwordnya. Nah, tentu saja kalau mengubah passwordnya itu kita harus merelogin Winbox ini. Jadi saya akan merelogin Winbox ini dan akan membukanya. Nah, ini yang tadi saya identify itu nama saya sendiri. Nah, itu saya masukin passwordnya 0987. Nah, di sini kita klik 2 kali, itu kita connect dan akhirnya bisa masuk lagi. Dan terminal ini kita bisa akses. Nah, di terminal ini kita do you want to see the software license Y atau N? Kita di sini pencet N saja. Nah, kita untuk melihat DNS ya itu apakah berhasil atau gak sambung sama laptop kita, yaitu kita tes ping 68.8.8.8 sesuai yang DNS kita tulis tadi. Kita enter dan di sini TTL artinya kita terhubung juga laptopnya dengan Mikrotik. Selanjutnya kita tes menggunakan command prompt. Apakah di laptop ini bisa terhubung juga dengan command prompt. Kita cari dulu command prompt. Terus kita cari command prompt, kita tes ipconfig. Nah, kita nampak di sini IP address yaitu 155.128.1.0 sesuai dengan ini. Sesuai dengan address kita masukin. Terus kita ping 8.8.8.8. Ini kita tes DNS. Dan kita enter. Sini berhasil. Jadi di sini artinya kita berhasil mengkonfigurasi fase pertama. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.